pemahaman makrifat. Yang dikatakan syariat itu hakikatnya batang tubuh ini. Ini syariat. Ya. Kenapa dikatakan batang tubuh ini syariat? Karena disinilah Tuhan ingin menampakkan dirinya ya, melalui af'alnya Allah. Artinya apa? Yang bisa melihat sholat itu karena bergeraknya jasma ya, batang tuh. Lah, batang tubuh ini yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan ialah yang dikatakan hayat. Hayat menjadi ruh. Ingin dikenal maka dia keluar masuk dikatakan napas. Ketika napas naik tarki, Tuhan mengatakan inilah wujudku. Ketika keluar, Tuhan menyatakan inilah zatku. Kita ini setiap hari ditegur tapi nggak pernah merasa. Karena apa? Puasa kita sebatas menahan lapar, haus, dan dahaga. Batin kita nggak pernah kita puasakan. Maka di perguruan ini diajarkan puasa ilmu. Gimana menjalankannya di dalam keramaian. Hanya kita dan Tuhan saja yang tahu. Perguruan sudah memberikan loh. Puasa ilmu itu bagaimana engkau merasakan kehadiran Tuhan. Kan poinnya di situ lah. Kalau diambil poinnya ini yang A sampai Z, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, puasa ilmu itu diambil poinnya bagaimana kita ini loh merasakan kehadiran Tuhan. Anak ini kalau jalan sama orang tuanya, dia tidak akan berani macam-macam. Tapi coba nggak ada orang tuanya, wah semaunya. Iya kah? Nggak ada adabnya maksudnya. Nah, seperti itulah kiasannya. Bagaimana ini kita hidup di dunia, rasakan betul-betul tidak hanya di lisan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Itu nanti tumbuhnya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menumbuhkan kepatuhan dan ketaatanmu melalui ketakutanmu. Ini yang hilang sekarang. Manusia ini tidak ada takut-takutnya sama Tuhan. Kalau tidak pakai helm, kelihatan polisi ngibrit. Nah, takutnya sama yang takut ditilang. Ya, Tuhan yang lebih nyata kediriannya sebetulnya kalau kita paham, tapi kita tidak ada takut-takutnya. Kita ngomongin tetangga, kita ngomongin saudara, kita batin orang, buruk sangka sama orang dalam set. Tidak ada takutnya sama Tuhan. Loh, ini kan dilarang, ini kan tidak boleh. Seperti itu. Tapi kita enggak. Inilah yang hilang di antara umat akhir zaman sekarang. Beragama katanya, punya Tuhan katanya, tapi akhlaknya tidak menunjukkan dia seseorang yang memeluk agama Islam. Nabi Muhammad ini memperjuangkan Islam luar biasa loh. Ya, dengan berperang, tetesan darah, kita tinggal menerima, tapi tidak mau memperjuangkan kan. Ya ini yang membuat Rasulullah sedih. Kita ini tinggal nerima loh. Terima beres, tinggal menjalani. Tapi tidak mau kita mengamalkan dengan betul-betul. Gitu. Ya ini ya,
Yang menyebabkan Rasul ini selalu menangis, minta ampunan sama Tuhan. Ya Allah, ampuni umat-umatku nih ya Allah. Sungguh luar biasa umatku. Ya, kita ini nggak ada gini loh. Logikanya, kita ini diberi agama yang paling sempurna loh. Ya. Diberi kitab yang paling sempurna. Diberi tuntunan yang nomor 1. Nabi kita itu kekasih Tuhan yang paling dekat dengan Tuhan. Harusnya ketika kita bilang saya bangga loh. Nah, ketika kita bilang saya bangga loh. Artinya minimal ketika Ramadan kita menggali apa sih sisi rohaniah di dalam bulan suci Ramadan ini. Apa sisi rohaniahnya? Ternyata mengajari kita untuk membersihkan kesirikan, kotoran-kotoran, tabiat-tabiat hewan yang selama ini kita pakai gitu loh. Tabiat-tabiat syaitan. Ramadan ini kan dikatakan bulan yang suci tuh. Tapi di sosial media tuh Masya Allah, pertengkaran demi pertengkaran, perselisihan demi perselisihan, perdebatan demi perdebatan, hoak yang terus berjalan, saling menyudutkan. Artinya mereka tidak menghormati bulan suci Ramadan yang diajarkan oleh nabinya sendiri. Orang Islam loh ini. Oleh sebab itu dikatakan Islam ini ada 2 pemahaman. Ya. Yang di satu sisi hanya indanas. Inilah yang rawan sekali. Ketika kita masih berislam hanya diakui di sisi manusia. Iman kita hanya cover. Tahu cover ya? Hanya samanya saja. Ya. Karena masih diakui di sisi manusia. Dengan Tuhan kita belum diakui. Karena ketika kita bersahadat, kita tidak mau diuji syahadat kita. Orang tuh kalau ngaku cinta, diuji dulu. Contoh nih, kias saja ya. Kita senang sama wanita. Kalau kita betul-betul cinta, yang kita lakukan apa? Harus menikahi. Ya kah? Itu untuk membuktikan bahwa kita cinta sama wanita tersebut. Iya kah? Nah, cinta sama sesama manusia, cinta sesama hamba. Lah ini loh, cinta sama Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, ibaratnya seperti itu. Aku sudah cinta kepadamu ya Allah. Akan aku kembalikan yang selama ini aku akui kepadamu. Bukankah syahadat itu mengesahkan toh? Menampilkan, menzohirkan, mentajalikan hanya Allah dan Rasulullah yang ada. Kita ini apa? Kan dikatakan secara ilmu kita tidak ada. Ya, ada hakiki. Tapi kenyataannya ya itu tadi lah. Penempaan di bulan suci Ramadan ini tidak kita pakai dengan benar-benar. Setiap malam kita mendengarkan Al-Quran. Hanya mendengarkan saja. Tapi kita tidak mendengarkan nasihat-nasihat dari Tuhan. Ternyata masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ujarnya, katanya belajar makrifat. Didatangkan ujian yang tidak menyenangkan hati, marah. Didatangkan ujian yang membuat kita sakit hati, ya, jengkel. Loh, orang makrifat katanya, ya. Oleh sebab itu, ya, jangan jauh-jauh mencari ilmu, jangan banyak-banyak mencari guru. Kalau satu ilmu saja belum bisa engkau jalani. Hasilnya sia-sia. Iya. Kenal diri nggak kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang mengenal diri, orang yang tawakal,
dia akan totalitas di dalam berserah diri. Hidup mati hanya untuk Allah. Mau didatangkan susahkah? Lisahkah? Gundah kah? Tetap kita Alhamdulillah, teruskan ya Allah. Loh, ini karena yang mendatangkan Tuhan, yang nyatanya katanya kita cinta sama Tuhan gitu loh. Kita kalau pacaran ya kita dimintai, Mas belikan martabak Mas di balik papan. Pasti berangkat itu. Kalau pas cinta-cintanya, oh iya, apapun pokoknya. Naik travel kah, apakah? Begitu pula kita gitu loh. Kan seperti itu. Rela berkorban dunia harusnya. Kalau kita memakai akal yang jernih, harusnya kita juga rela berkorban untuk akhirat kita. Kan seperti itu tuh. Oleh sebab itulah, tempat-tempat majelis-majelis seperti ini dikatakan majelis Rasulullah. Kenapa? Karena mengingatkan kita, hakikat diri kita ini loh, diutus ke dunia, kita ini kan utusan. Tapi jangan kau sebut gitu loh. Berdiam aja, asal tahu. Kita ini utusan untuk kembali. Kita ini kekasihnya Allah. Orang kekasih harus menuruti yang dikasihi. Nah ini kebanyakan ingkar ya. Kebanyakan ingkar. Subuhan itu, ayo bangun lah sayang. Nanti dulu. Ntar sok. Nah kan ya itulah. Harusnya belajar ilmu ma'rifat itu bukan skala hanya mengenal. Setelah mengenal harusnya sadar diri. Orang tuh kalau sudah sadar diri, harusnya yang muncul malu. Itulah. Orang belajar makrifat kok ndak ada rasa timbul yang namanya malu, berarti belum. Berarti harus rajin lagi. Berarti harus banyak-banyak mengulang pelajaran. Dimanapun saja. Makrifat itu yang hak sama aja. Selesainya di Nur Muhammad. Setelah itu tidak ada pintu lain. Selesai sudah di Nur. Semua ilmu makrifat. Asalkan tidak membunuh syariat. Itu yang hak. Karena makrifat tanpa syariat sia-sia. Syariat tanpa makrifat kurang pas. Nah, karena yang timbul nanti yang dikhawatirkan kesombongan, egois, ego, ya, syirik, riya, ingin dilihat, ingin dipuji, ya, ingin dikatakan alim, ya kah? Kalau sudah punya gelar ustadz, kiai, ulama, weh sudah jalannya lain-lain dah kadang-kadang nih. Kalau dia tidak belajar ilmu ketuhanan lain-lain kadang, aduh, ya Allah. Bukan, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau-beliau, bukan seperti itu maksudnya. Sempurnakan semua. Bersyariat harusnya juga bertoreko. Bertoreko harusnya juga berhakikat. Berhakikat harus sampai kepada makrifat. Satu kesatuan tidak bisa dipisah. Dan itu semua ada sudah di dalam perguruan kita. Harusnya kita bersyukur kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu loh. Bersyukur sudah dibukakan. Mengenal kepada zat yang maha suci, tinggal kita praktek. Nah, ini praktek. Ini diberi kitabnya disimpan di lemari. Kalau nggak ada bantal, buat bantal tidur. Mudah-mudahan dapat mimpi nih berapa nanti malam. Ya, Tuhan kan sangat dekat dengan kita. Kenapa kita hidup selalu gundah gulana? Yo mari kita mentadaburi ini semua pelajaran.
supaya kita melewati bulan yang penuh keberkahan ini dengan memaksimalkan amal ibadah kita dengan ikhlas. Dengan ikhlas tanpa embel-embel sesuatu. Ayo, mari kita berlomba-lomba. Yang kemarin apa kita? Berlomba-lomba dalam ya kah? Fastabiqul khair. Yang kemarin kajian kemarin. Ayo kita maksimalkan gitu loh. Saya pengen lihat gitu loh, setelah Ramadan ini karakter kita, tabiat kita, kebiasaan kita, kesukaan kita, apakah ada yang berubah? Apakah ada yang naik levelnya? Saya pengen lihat. Karena setiap murid sebetulnya ada raportnya. Cuman raport itu tidak diperlihatkan. Supaya mengetahui anak didik ini naik atau turun atau di tengah-tengah. Kalau turun bagaimana? Harus kita semangati lagi. Harus kita dekati. Harus kita beri motivasi supaya murid ini bangkit kembali. Ayo, gitu loh. Kita masih diberi hidup. Ya kan seperti itu. Kita harus bersyukur. Umurmu sudah aku panjangkan, kata Tuhan. Apalagi yang kau tuntut daripadaku? Umur sudah dipanjangkan, ayo berlomba-lomba gitu loh. Ya, hidup bukan hanya di dunia. Di dunia ini kan kita mengumpulkan amal ibadah untuk menuju ke akhirat kan. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.